Setelah rehat lumayan lama dari layar kaca, di penghujung tahun ini Ranty Maria kembali muncul. Ya, Dara 17 tahun berdarah Manado, Korea Selatan ini ikut memperkuat sinetron Anak Jalanan. Karena kesibukan inilah Ranty tak bisa ikut bersama keluarganya menyiapkan segala keperluan Natal tahun ini. Namun sehari sebelum perayaan Natal, Ranty mendapat libur syuting. Dan sehari kemarin pula, Ranty gunakan untuk benar-benar bersama keluarganya. Sabtu, di malam tepat jelang Natal, tim MNC Media menghususkan untuk menyambangi rumah Ranty di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Natal dan tradisi keluarga menjadi hal yang sangat bermakna bagi Ranty. Makanya ia pun tak mau sampai kehilangan momen-momen indah ini. Sempat absen atau terlewat berbagai ritual keluarga menyambut Natal seperti bersih-bersih rumah, pasang hiasan dan pernak-pernik Natal karena kerjaan. Tapi khusus untuk hias pohon Natal, tukar kado dan doa bersama tak boleh sampai terlewat. Demi Ranty Maria, keluarga rela menunda menyempurnakan pohon Natal yang sudah jauh-jauh ada di rumah mereka. Ini dia, ini ada kado-kadonya, sama ada hiasan-hiasan pohon Natalnya. Kali ini temanya merah pokoknya. Kita semuanya aja. Nah, ini dia nih pohonnya. Tadi udah sempet di dekor sama adik-adik aku. Karena ini kan nggak butuh waktu yang lama, nggak sebentar, seharian. Jadi kita pelan-pelan hiasnya udah segini sekarang, masih banyak banget, harus full. Jadi aku mau dekor bareng sama adik aku. Ada apa aja sih? Oh, ini kayak gini. Ini ada kayak bola-bolaan sama boneka-boneka. Sebenarnya sih temanya tuh putih, bola-bolaan, salju-salju kayak gitu, pokoknya yang kristal-kristal gitu. Tapi berhubung Queen udah makin gede, dia maunya boneka, jadi ganti nuansa merah tahun ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya selalu warna putih, jadi ganti boneka-bonekaan gitu. Dalam tradisi keluarga Ranty, tak hanya doa bersama yang diupayakan lengkap, tapi juga momen menghias pohon Natal. Yang tidak ikut bersama harus pernah ambil bagian untuk menyempurnakan keindahan pohon Natal. Ini Kak Kevin, namanya Kak Kevin. Rizka ada nih. Ini ada aku yang kedua paling kecil. Ya, namanya Rizka. Terus ada opaku Benny. Terus ada opaku lagi, Opa John dari Manado. Ayo itu. Sama Kak Evin, asisten aku Sinta. Nah, ini dia The Team. Sebenarnya adik aku masih ada 2 lagi, cuman mereka lagi kabur, jadi kita langsung oke. Detik kemudian, Ranty dan keluarga besar sudah asik menggantung-gantungkan boneka kecil dan indah yang khusus dibeli Ranty untuk pohon Natal mereka. Tak butuh waktu lama, pohon Natal yang diinginkan sempurna. Udah kita bikin semuanya. Sekarang kita nyalain lampunya. Nyalain, Kak. Tada, jadi ini pohon Natal 2016 kita. Nuansanya merah, lampunya warna-warni. Terus ada yang kurang, di bawahnya biasanya ada kado-kado gitu. Kita sendiri semuanya masing-masing beli kado, terus nanti tukeran. Jadi kita ambil kadonya. Kehangatan keluarga itu justru makin terasa. Setelah pohon Natal sempurna, tradisi tukar kado pun dimulai. Tapi tradisi tukar kado di keluarga Ranty hanya untuk mereka yang muda. Sementara yang tua mulai sibuk mempersiapkan kepentingan ibadah dan doa bersama. Kita udah pegang kado yang kita beli masing-masing. Terus sekarang kita mau buka, karena kita sama-sama nggak tahu isinya apa. Kita bukanya juga nggak boleh ada yang tahu itu isinya apa. Jadi kita tukeran. Aku mulai dari kalian. Ini buat Ranty. Hah? Apa ya? Kunci mobil, oke. Enggak lah. Aku buat Queen nih. Enggak. Queen kasih ke siapa? Queen nggak di sana. Queen itu kadonya punya siapa? Punya Rizka. Apa, Dek? Ini apa? Yaudah aku kasih nih ya. Ini aku kasih ke Alan. Malam terus merambat. Begitu selesai acara tukar kado, seluruh keluarga langsung berkumpul di ruang tengah.
karena acara inti dari tradisi keluarga mereka dalam menyambut Natal segera digelar, yakni melakukan peribadatan, puji-pujian dan doa bersama untuk Yesus. Sebelum pagi harinya atau pagi ini mereka mengikuti misa Natal. Acara doa bersama dan peribadatan ini berlangsung cukup lama. Semakin malam, semakin khusyuk mereka berdoa. Karena berusaha sungguh-sungguh memaknai betapa Natal, betapa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka. Usai berdoa, Ranti dan keluarga langsung menyatu ke meja makan untuk makan bersama. Acara makan bersama ini menjadi penutup rangkaian tradisi keluarga sebelum mengikuti misa Natal. Libur syuting Ranti benar-benar bermakna, diisi penuh dengan kehangatan keluarga dan menyambut hari Natal. Namun ada sedikit terasa masih mengganjal di balik potret indah Ranti hari itu. Tak lain dan tak bukan ketiadaan Amar Zoni di sana. Ya, dari awal sampai akhir acara kekasih Ranti ini tak nampak. Padahal kita tahu Amar Zoni pun kini juga tampil memperkuat sinetron anak jalanan. Ranti beralasan dispensasi libur syuting di 2 hari ini hanya untuk mereka yang umat Kristiani. Sementara yang lain tetap syuting, termasuk Amar Zoni. Kendati tak hadir, Ranti tahu support Amar untuk dirinya dalam menyambut Natal. Toleransi benar-benar dijunjung tinggi olehnya maupun Amar. Karena menurut Ranti, sejak kecil ia memang terdidik untuk saling menghargai dan menghormati meski berbeda keyakinan. Pasti saling mengingatkan sih. Kalau aku hari Minggu dia pasti ngingetin, ayo gereja dulu, udah gereja belum. Kalau Jumatan suka syuting kan, terus break Jumatan ngingetin, lagi break nih kamu sana Jumatan dulu gitu. Terus toleransi, kalau misalnya lagi Lebaran aku datang ketemu keluarganya, kalau misalnya lagi Natalan dia datang ketemu keluarga aku. Biasanya gitu sih, terus saling support aja karena kita percayakan Tuhan satu, cuman caranya aja yang beda. Halo, saya Ranti Maria ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2017. Semoga di tahun 2017 ini kita semua menjadi yang lebih baik lagi. Happy birthday to Ranti Oke, sekali lagi Raffi telah hadir di tengah-tengah kita ya. Dan Raffi tidak tahu kalau Saya Muhammad Raffi Akbar Putra Pangestu, putra sematawayang Aji Pangestu dengan Anissa Trihapsari kala mendapat surprise party di ulang tahun ke-17 Sabtu kemarin. Kebahagiaan Raffi kian lengkap dengan kehadiran Aji Pangestu sang ayah di momen spesial yang dirancang oleh Anissa, ibu kandungnya. Perasaan senang, bahagia, dan haru lebur jadi satu dalam diri Raffi yang punya cita-cita untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke salah satu perguruan tinggi di negeri Ratu Elizabeth. Kemarin bunda bilang mau Singapura gitu-gitu, udah ngopak ini itu, di malam udah ngopak, udah heboh mau ngopak udah gini, terus mau jemput siapa lu kata ayah, pas mau jemput siapa, air kesini, terus udah air semua, saya pun semua. Ulang tahun sebelumnya nggak di pesta kayak gini. Aku juga nggak mau kalau di pesta kayak gini. Ternyata ya surprise. Sukses nggak? Sukses ya sedikit. Masalah aku sempet curiga gitu. Nih ayah nih nggak bisa bohong. Ini bener. Raffi tidak mampu bicara dan hanya terteguk saat masuk dalam ruangan dan disambut ucapan selamat ulang tahun dari keluarga dan sahabatnya, serta puluhan anak yatim yang siap mendoakan. Raffi pastinya tak percaya melihat sosok Aji, ayah kandungnya, ada dalam ruangan tersebut. Seperti diketahui, perceraian Aji dengan Anissa masih menyisakan permasalahan.
Bahkan keduanya tidak pernah mau ada dalam satu acara. Namun perselisihan keduanya terkikis oleh seiring perjalanan waktu. Hingga demi kebahagiaan putra sematawayangnya, Aji yang tengah sibuk syuting sinetron menyempatkan waktu untuk ikut bersama mantan istrinya memberikan kejutan ulang tahun ke-17 kepada putra sematawayangnya. Enggak, aku nggak bawa kado apa-apa. Soalnya dari kemarin udah aku pancing-pancing, udah aku paksa, dia masih belum. Dia bilang nggak mau kado apa-apa gitu. Ternyata kado dari bundanya lebih dahsyat dari semuanya. Jadi nanti kadonya dari gua nyusul mungkin ya. Kalau dia pengennya apa, dia butuhnya apa, biasanya nanti dia ngomong gitu. Kadonya ini apa? Kuliah di London. Amin. Pasti doalah dari gua kadonya terbaik. Hal tersebut menunjukkan hubungan Anissa dengan Aji, mantan suaminya, sudah membaik. Pada kesempatan tersebut, Aji juga mengucapkan terima kasih kepada Anissa dan Sultan Jorgi suaminya yang telah menjaga dan mendidik Raffi darah dagingnya dengan baik. Namun masih ada satu keinginan anaknya yang belum bisa dipenuhi Aji, yaitu menemani Raffi untuk pergi ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Kesibukan ataukah karena Aji yang belum siap untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah? Termasuk gue terima kasih sama Nisa, bundanya, terima kasih sama Sultan, ayahnya yang udah mendidik Raffi menjadi anak yang soleh seperti ini, anak yang baik seperti ini. Udah diajakin sih ini. Iya, yang pasti mungkin kalau dari gua mungkin nggak mungkin bisa karena sekarang lagi padat banget, jadwalnya tight gitu. Mungkin nanti bundanya sama ayahnya yang akan nemenin Raffi untuk umroh di Februari. Mudah-mudahan mereka juga dapat izin ya dari kantor, jadi bisa nemenin Raffi. Aku juga mau ngajak mama. Ini diajak susah banget nih waktunya nih. Ntar gue tahajudin dulu deh.